Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat ihsan serta nikmat sehat walafiat sehingga kita mampu berkumpul dan bermunajat yang insyaallah tempat ini penuh berkah. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dengan syafaatnya akan menolong kita di umur akhir kelak nanti. Para hadirin sekalian, para jamaah yang berbahagia, alangkah baiknya kita sebelum memulai sesi kali ini mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking. Perlu teman-teman ketahui teman-teman pasti sudah mengetahui, para jamaah pasti sudah mengetahui apa itu public speaking. Langsung saja para jamaah yang berbahagia. Di sesi kemarin itu ada satu orang yang maju, ada satu cerita seseorang maju, beliau melatih public speakingnya dengan menjelaskan mencari ilmu atau utlubul ilmu. Para pemirsa, mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim dan muslimat, seperti dalam hadis riwayat Ahmad, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dan juga ada dalil yang menegaskan di ayat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Bukan hanya di situ saja, banyak hadis yang menjelaskan bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu apa yang kita jadi sebelumnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu, kita menjadi paham apa yang kita lakukan, kita bisa membedakan mana yang baik dan benar. Seperti itu para hadirin dirahmati Allah. Baik, langsung saja kita ke pembahasan public speaking ya. Di public speaking ada bukan hanya nyampein kayak gini, tapi ada beberapa cara penyampaian perlu dilakukan, seperti metode dan teknik dasar dari public speaking para hadirin. Yang pertama itu ada komponen dasar dalam public speaking hadirin. Komponen dasar dalam public speaking itu ada dua, yaitu komunikan dan komunikator hadirin. Hadirin tahu apa itu komunikator? Ya, betul. Komunikator adalah pembicara, atau mungkin sini itu adalah saya sebagai pembicara, yaitu yang memadu jalan acara. Itu adalah komunikator. Dan komunikan itu adalah hadirin, audiens, kalian itu adalah para komunikan. Seperti itu. Jadi komponen dasar itu ada dua. Selanjutnya itu ada metode dan teknik dasar pada public speaking. Yang pertama itu ada metode impromptu atau ad libritum, terus ada manuskrip atau naskah, dan selanjutnya itu ada memoriter atau hafalan, dan selanjutnya itu yang terakhir adalah extemporan. Metode impromptu itu apa sih? Metode impromptu itu adalah metode berbicara di depan umum yang tanpa persiapan sebelumnya. Jadi kayak misalkan para hadirin ini ada di depan nih, terus tiba-tiba saya tunjuk. Itu tuh adalah metode impromptu, tanpa ada persiapan, tanpa ada penjelasan, tiba-tiba hadirin maju ke depan untuk berbicara di depan, entah itu menyampaikan suatu kayak misalkan nih di kantor itu tiba-tiba ada ditunjuk untuk ngobrol atau ngomong sesuatu untuk menyemangati tim, tapi tanpa persiapan sebelumnya. Itu adalah metode impromptu. Selanjutnya itu ada metode extemporan. Kebalikan dari metode impromptu, extemporan adalah seni berbicara dengan mempersiapkan atau memahami apa yang akan disampaikan sebelumnya. Jadi hadirin itu udah mempersiapkan, misalkan besok itu hadirin mau nampilin apa. Itu adalah metode extemporan. Selanjutnya itu adalah metode manuskrip atau naskah.
hadirin, metode manuskrip atau naskah adalah metode yang menggunakan tertulis atau naskah. Jadi itu tuh misalkan seperti acara-acara formal, karena itu menghindari dari typo atau salah berbicara, salah kata, belibet. Itu adalah metode manuskrip. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode memoriter atau hafalan. Nah, metode ini tuh berbicara di depan umum, sebelumnya itu dia ngapalin dulu. Jadi dipersiapkan sebelumnya dari penyampaian materi gitu. Jadi orang itu tuh nggak ngebaca, tapi orang itu fokus hafalan. Nah, itu adalah metode memoriter dan hafalan. Nah, sedangkan teknik dasar dari public speaking itu ada 3, hadirin. Yang pertama itu adalah teknik verbal, teknik vokal, dan teknik visual atau bahasa tubuh. Jadi kan hadirin pasti kalau ngelihat saya gini aja pasti bosan kan, kayak nggak ada gerakan gitu. Nah, itu adalah teknik visual atau bahasa tubuh yang menggunakan gerakan untuk menarik hadirin mampu ke dalam pembawaan yang akan saya bawa. Nah, selanjutnya itu adalah teknik verbal, yaitu penyampaian pesan dari kata-kata yang tidak membingungkan. Nah, selanjutnya adalah teknik vokal, yaitu intonasi suara yang saya keluarkan itu intonasinya itu jelas atau tidak, artikulasinya itu bisa dijelaskan atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada yang awal itu pembukaan, isi, dan body. Itu menjadi teknik dasar dari public speaking. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.